dalam menangis, tapi kembali berdiri. Suka dan duka. Kita juga Kak, nanti ketemu sama kita. Ayo belanja Kak. Ini pastanya lagi mau di spill ya Kak. Assalamualaikum, selamat siang semuanya. Gimana kabar hari ini? Mudah-mudahan cerah ceria seperti hari-hari kemarin ya. Saya Kak Rose, siap menemani Anda di acara Rumpi No Secret. Hari ini ditemani oleh Mas Vicky di pojok sana. Dan ada beberapa bintang tamu tentunya yang sudah hadir untuk menghibur kita semua ya. Ada yang mau nyanyi, ada yang mau berbagi cerita juga. Ada yang mau apa lagi ya? Nanti deh kita ke pojokan dulu ya. Mau berbagi cerita dulu. Apa sih yang lagi ramai diperbincangkan? Banyak sekali menuai komentar-komentar netizen. Baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Ya, yang kita angkat ini berkaitan dengan postingan-postingan yang ada di dunia maya, tapi kaitannya dengan sesuatu yang terjadi di dunia nyata, yaitu masih seputar kasus KDRT yang menimpa Cut Intan gitu ya, yang kemarin sempat ramai dan ditahan juga gitu pelakunya. Nah kemarin itu di story eksklusifnya ya Intan 3 hari yang lalu, 3 hari yang lalu ya. 3 hari yang lalu sih Intan sempat spill kontennya, dia lagi nangis gitu tapi sambil menunjukkan lebam-lebamnya gitu ya. Coba kita lihat seperti apa sih yang berikut ini. Kau dalam menangis. Tiga hari yang lalu ya, tapi kemudian itu kan ada di konten eksklusif, tapi kemudian ya mungkin di repost lagi sama orang, dan itu ramai orang jadi memperhatikan lagi gitu ya, dia lebamnya wow gitu. Nah ternyata sebelumnya juga ada ya, dan sih rame banget. Sebelumnya juga Intan sempat mengunggah lagi video CCTV gitu ya, pada saat dia mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Nah itu kemudian menuai reaksi dari keluarganya Armor namanya ya kan, melalui kuasa hukumnya itu mengingatkan bahwa di Indonesia itu katanya ada UU ITE ya. Ini sebenarnya mengingatkan atau sebuah ancaman ya, atau mengingatkan ya mungkin ya. Sehingga akhirnya video itu juga di take down. Kalau kita lihat caption ya, ini videonya ada yang sudah mengcapture, kita lihat captionnya, baca captionnya bunyinya adalah gini ya. Lebih dari 5 kali saya aja tidak mampu menghitung berapa sering dia menyiksa saya. Berat, sangat berat pastinya, harus ceria di balik semua penderitaan ini, karena saya pikir ini adalah aib yang paling memalukan gitu ya. Nah di video ini yang sudah sempat diunggah tapi kemudian di take down itu kejadiannya ya anak-anaknya ada di sekitar kejadian itu juga gitu ya. Nah terus kemudian setelah ada artikel pengingat dari kuasa hukumnya keluarga Armor, Intan juga mengunggah story-nya, tulisannya adalah ini: ya Allah, permudah urusanku dan tenangkanlah hariku, tenangkanlah hatiku, katanya gitu ya. Komentar netizen coba kita baca yang berikut. Wajahnya cantik dirusak sama suaminya sendiri. Yang berikut,
makanya dia kurus, fix tekanan batin, fix ya, fix pakai X harusnya. Atau kalau mau rubah jadi bahasa Indonesia pakai S, kurang S-nya, fix. Oke, yang berikut ya. Astagfirullahaladzim. Setelah ini Intan harus happy terus, didekatkan dengan yang baik-baik, dijauhkan dari yang jahat. Yang berikutnya, tatapannya benar-benar kehilangan arah banget, ya Allah sakit. Yang berikutnya, ini kapan? Bukan dia kalau diposting mulus bening, nggak nyangka aja wajahnya dilukai juga, katanya gitu. Yang berikutnya, habis coba lagi story itu yang dari kuasa hukumnya, coba kita lihat. Yang artikel tadi tuh artikel. Nih, keluarga Armor kecewa, Cut Intan Nabila kembali unggah video KDRT, diingatkan soal UU ITE. Keluarga kecewa, Cut Intan kembali unggah video KDRT. Apalagi keluarga Intan, apalagi seluruh perempuan di Indonesia lebih kecewa lagi ya kan. Berarti KDRT begitu amat gitu. Yang gak usah begitu, gitu aja kayak udah kesel. Ini lagi lebih dari 5 kali. Kali juga lebih, bukan lebih dari 5 kali ya. Lebih, orang dia aja nggak bisa ngitung. Kalau nggak bisa ngitung kan berarti pada saat kejadian boro-boro mikir ya. Iya nggak sih? Terus UU ITE ini aku jadi pengen baca deh, UU ITE itu apa sih isinya gitu ya. Apa sampai batasan mana orang tuh sebenarnya itu dianggap sebagai UU ITE. Kalau ini sudah menjadi kasus hukum, apa iya masih dianggap sebagai pelanggaran UU ITE? Kalau ini berupa kejahatan, apa iya itu termasuk pelanggaran hak-hak privasi individu gitu. Aku jadi pengen baca ya undang-undang biar kita tuh nggak mudah ditakut-takutin dengan UU ITE gitu. Ya betul gak sih? Ya intinya gitu ya, kalau ada keluarga, ya kalau ada anak ya disakitin ya, mau laki mau perempuan, keluarga pasti kan juga merasa sakit gitu. Jadi ya daripada mengintimidasi gitu, gimana kalau dibangun komunikasi yang baik. Buat apa? Bukan untuk saling memaafkan gimana-gimana, tapi masa depan anak-anak itu bagaimana, itu kayaknya yang harus lebih dipikirkan. Anak-anaknya masih kecil ya. Kalau anak-anaknya udah gede, mah harus tanggung jawab memperlakunya sendiri gitu kalau menurut aku ya kan. Udah gede, udah bisa mikir kan? Ya kalau masih kecil itu yang harus dipikirin orang gede. Berikut, kita beralih ke berita orang gede ya. Pak Dodi. Pak Dodi. Pak Dodi mengunggah sebuah foto. Dia kayaknya kalau gambarannya itu lagi hijab kabul gitu kan ya. Nih foto. Ini cuman aku nggak berani menyimpulkan apa-apa ya kan. Aku nggak tahu ini beneran atau enggak gitu. Tapi tulisannya Alhamdulillah sah 26/08/2024. Terus fotonya gitu nunjukin cincin. Tapi kan tulisannya sah ya. Jadi ini bukan lagi foto, bukan lagi syuting, bukan lagi apa ya. Ini nggak jelas kan ya. Tapi foto ceweknya ditutup stiker. Apakah ini memang sebuah kejadian pernikahan atau apa gitu? Aku sekarang orangnya gitu, takut kegocek. Komentar netizen coba kita baca ya. Lihat. Ngapain pula Pak ditutupin? Emang istrinya nggak dibawa keluar rumah? Ya mungkin kan gitu ya, takut ain gitu ya. Berikutnya, emang tuh cewek nggak pernah lihat berita internet ya, katanya gitu. Berita internet istilahnya. Yang berikut, settingan, settingan itu kemarin di tongkrongan ada bocoran. Wah, mau aja percaya katanya. Ini ada netizen bilang itu adalah settingan. Yang berikutnya, pertanyaanku, yakin nggak nyesel tuh Mbak, katanya gitu. Berikutnya, udah 2024 masih aja ada perempuan yang mau uji nyali gitu. Kenapa sih? Ya udahlah. Ada lagi komentar ya? Nggak ada. Oke. Nih, kalau mau ngomong soal pasangan, kalau itu kan kita masih belum tahu. Kalau ini udah pasti, ini pasangan beneran, sudah 9 tahun menikah. Nah, tapi aku nggak tahu ini benar atau enggak. Mereka merilis sebuah single pasangan yang judulnya Janji Dalam Doa, sebagai hadiah pernikahan mereka kepada mereka sendiri yang ke-9 tahun. Yang nyanyi adalah Nikta Gina dan Kinos. Mau dengar suaranya? Kita lihat dulu profil mereka berikut ini. Nikta Gina, artis kelahiran 1984 yang dikenal dengan karakter jengkelin dan pernah kuliah kedokteran, namun memutuskan berhenti menjadi dokter ini menikah dengan Rizky Kinos, seorang pembawa acara dan penyiar radio pada Agustus 2015.
perempuan yang berkenalan dengan Kinos sejak 2011 ini sempat ragu karena tak kunjung mendapatkan kepastian hingga akhirnya dilamar saat Gina ulang tahun ke-30 dan setelah menikah Gina mengaku tidak pernah mengecek handphone Kinos hingga 9 tahun pernikahan. Pasangan yang merilis sebuah lagu berjudul Janji Dalam Doa saat anniversary 2 Agustus kemarin ini sempat viral lantaran pernyataan Gina yang rela dipoligami asal Kinos bisa adil dan tidak menyakiti keduanya sebab menurut Gina menikah adalah ibadah. Bagaimana kisah Gina dan Kinos selama 9 tahun berumah tangga? Dan apa alasan Gina tidak pernah mengecek handphone Kinos? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Kita panggilkan Nikta, Gina, dan Kinos. Kau dan aku merangkai kisah berdua. Kau dan aku merajut suka dan duka. Kau dan aku berjanji di dalam doa. Wah, kebangetan lu Rizky. Kau dan aku bahagia untuk selamanya. Ini emang bete banget, udah deg-degan banget padahal. Biar membuktikan kalau suara ibu ini sebenarnya nggak jelek-jelek amat. Iya, setelah aku dengar-dengar ya, Oke, ya. ibu tuh pitch-nya pas loh ya. Maksudnya Pas dari nadanya mana? kena. Hah? Pas dari mana? Pasin leset. Maksudnya nggak fales, cuman warna suaranya aja. Saya cuma gitu. Iya, benar. Boleh dikembaliin? Boleh, Mic-nya, boleh. boleh ya? Udah gemeter banget ini luar biasa. Tepuk tangan dong, kasih semangat dong buat Tinggal Gina dan Kinos. Silakan duduk ibu, boleh sekarang ibu duduknya di sebelah sini karena saya ganti arah. Oh, ganti arah? Iya, Ya setelah ampun. 10 tahun aku di sini ya kan. Iya, benar. Karena udah jadi bintang tamu sejak Rumpi berdiri udah datang ya kan? Iya, betul. Silakan duduk. Dari Aku belum kesini pacaran, dari... Ibu tengah. Oh, salah. Iya. Aku sama Kinos kayak kesini dari belum berhijab, dari belum nikah. Pertama kali tuh Iya. ya launching di sini, sampai berhijab, sampai gemuk, Iya. sampai kurus, Iya. sampai gemuk lagi, kurus lagi kayak kesini dulu ya. Iya, waktu itu Kinos sama siapa gitu deh ya? Pernah sama siapa Rizky? Kenapa dipanggilnya Rizky? Oh, emang Rizky kan sekarang. namanya Rizky Oh iya, Rizky Kinos, ya. Iya, tapi yang Kinos. benar pertama kali kita publish, kita pacaran di acaranya Iya. Cafe ini. Ini ya. Kebetulan segala masalah dia udah selesai kan, jadi berani publish gitu. Terus Ayo. di acara sebelah kita nggak mau disuruh nyanyi ya, Bu Iya, ya. kan demi karus Demi loh. Cafe ini Iya, loh. sampai gemeter banget loh tangan aku. Alhamdulillah, tapi kan kalau di sini kan benar kamu sudah membuktikan bahwa kamu tuh nadanya pas. Bisa Pas, nyanyi. Bisa nyanyi. Padahal aku tuh udah kalau promo-promonya aku udah bilang terima Lip sync. nggak terima Live. live gitu. Ini live loh nyanyinya ya, bagus ya kan, keren. Ih, kacau banget ya Allah. Nah, tapi ngimpi apa kalian ini di ulang tahun ke-9 pernikahan, tiba-tiba ya kalian menghadiahi diri kalian. Kalian ini hadiah Nih, kamu lakunya. lagu gitu. Gak tahu ya Mbak Feni, kalau gua sih tipikal kalau emang ada event khusus, event spesial, pengen bikin ya Sesuatu yang istimewa. ada kesan yang tidak terlupakan gitu aja. Nah kali ini mikir juga apa ya supaya biar bisa dikenang suatu hari nanti gitu. Kemarin-kemarin video udah, bikin vlog udah, bikin podcast udah, semua udah. Apa ya yang menarik ya? Bikin nyanyi kali ya, mumpung masih bisa bersuara gitu kan. Belum Iya kan? dibungkam ya. Belum dibungkam. Iya kan? Ditambah lagi kebetulan alhamdulillahnya pencipta lagunya itu adalah teman kita, Ya, teman betul. geng gitu. Jadi ini berdasarkan cerita kalian atau Ya. ada request khusus Dari juga? cerita kami berdua. Oh, Iya. oke. Ini ada videonya ya, pada saat kalian merilis single lagu pada ulang tahun pernikahan yang ke-9. Coba kita lihat dulu videonya berikut ini. Duka dan duka. Bagus, saya lumayan nggak ya? Udah dong, kamu aja udah. Dirimu. Pak, kalau udah boleh minggir ya? Padamu. Dari tadi tuh kayak siapa yang fales. Aku pikir aku yang fales. Ternyata Kinos juga fales. Jadi kita bersama falesnya. Coba kita baca komentar netizen yang mewarnai anniversary kalian ya. Kegirangan karena medut? Tidak. Kegirangan karena fales? Iya. Kompak fales ya. Ya berikut.
suara jengkelinnya hilang. Yeay, congrats ke saya. Ini serius masa hilang sih? Ya mungkin aku bangga lah. itu apa namanya autotune ya. Iya, itu udah berapa kali edit tuh suaranya. Yang mixingin lagu kita aja kerja garuk kepala. Pas waktu rekaman. Makanya jodoh ya Bun, kita bersama Falsnya. Yang berikut. Baru kali ini Fals pas nyanyi dan ekspresinya seneng, salting gitu Ibu. Yang berikut, Masya Allah Ibu dan Papa Nos, favorit couple nih bahagianya nular karena segemes itu. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala selalu melindungi Ibu dan sekeluarga. Amin. Amin. Nah, ini seluk-beluk lagi kisah perjalanan percintaan mereka gitu ya. 9 tahun nikah, Gina tak pernah cek HP Kinos. Gitu sampai sekarang, bener? Iya. Karena gara-gara trauma waktu itu ketahuan dia selingkuh. Mbak, Selingkuh waktu pacaran, ya kan? Waktu pacaran kan dulu ya? kurang lebih ke acara ini tuh udah 13 kali, 13-13-nya dibahas. Ya, terima kasih. Itu aja. Aku nggak perlu ngecek kan ketahuan sendiri ya Oh, iya, iya. kan. Jadi ya udah biarin aja. Tapi bener ada traumanya tuh bener atau enggak? Enggak, tapi aku tuh emang anaknya tuh Dan dulu lebih emang nggak pernah ngecek? Nggak pernah sih, aku nggak pernah buka-buka handphone. Bahkan dia ini, kan alhamdulillah kerjaan kita tuh sekarang lebih banyak ke Sosial sosial media gitu ya. Dia sendiri menjalani Instagramnya dia atau posting sesuatu gitu ya yang melibatkan misalnya ada brand atau apapun, dia suka nggak ngerti. Jadi akhirnya manajer kita tuh nyuruhnya aku yang postingin. Jadi aku punya akunnya Kinos di handphone aku gitu. oke. Tapi aku tetap aja gitu. Jadi kalau misalnya aku udah buka akun dia, aku postingin sesuai sama yang diharuskan. Abis itu langsung aku log out lagi. Jadi kamu juga emang dari dulu tuh, dari waktu Iya. pacaran? Kalau ditanya, kalau sama Kapin tanya, emang nggak trauma segala macam gitu? Bukan trauma atau nggak trauma, mungkin karena di sisi gue berhasil menunjukkan kalau aku nggak macam-macam sama kamu. Asik. Ya, jadi bisa menumbuhkan kepercayaan itu ya. Amin, 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 amin. Apa itu? Masa ya? Kan nggak pernah macam-macam lagi kan aku kan? Ya nggak tahu sih, cuman ya moga-moga Oh, enggak ya. jangan dong. Tapi kan itu di masa pacaran kan waktu itu ya? Ya, Iya, kan namanya pacaran kan. Ya, moga-moga janganlah setelah menikah ya. Tapi gimana tadi kau bilang, aku berhasil menanamkan kepercayaan itu gimana caranya? Buktiin aja, maksudnya emang nggak pernah macam-macam, nggak pernah yang aneh-aneh gitu. Handphone gak pernah ada password apa-apa gitu. Bahkan akun Instagram gue tuh, apa ini bisa dia akses yang di aku handphone dia tuh bilang. bisa. Iya. Ya nggak apa-apa soalnya. Instagram. Nggak ada Kayak gitu apa-apa. tipe Ada banyak sekarang akun-akun yang digunakan untuk Ya enggak dong, Telegram. Enggak ya, jadi trust itu penting ya. Enggak. Iya, percaya aja lah udah gitu. Oke. Nah, kita lihat nih kompilasi seperti apa sih perjalanan kemesraan mereka ya yang kita kumpul-kumpulkan dari sejak tahun 2004. Luar biasa loh. Hai, saya namanya Rizky, bisa dipanggil Kinos, bla bla bla. Saya udah jual single dan lain segala macam. Dan saya juga tahu kamu single. Berapa hari kemarin, beberapa waktu kemarin sebelumnya deket sama kamu, ngerasa nyaman. So mau nggak jadi pacar dia gitu lah, belas lah. Terus kamu jawabnya apa? Aku mau. Dan Kinos jawab bahwa sekarang kamu sudah berbadan 2 alias hamil. Kalau gua jawab Sunting bunting mirip ya? iya benar. Kalau gue jawab fitnah, takutnya itu jadi doa ya. Oh, iya. Gue mendingan jawabnya fakta aja kali ya. Lagi dalam proses atau belum? Belum tahu. Belum mau di-launching? Belum tahu. Belum di-launching. Belum tahu. Mereka juga lagi ramai karena sharingnya pada saat kalian memperingati ulang tahun pernikahan kalian yang ke-7 Mei gitu ya. Kenapa? Itu kan jarang-jarang ada perempuan yang menyatakan membuat pernyataan seperti ini. Ada Seperti nama apa? panjang. Ya udahlah, lo daripada kayak selingkuh di belakang gue, kalau lo mau berbuat yang nggak baik sama gue, mendingan ya udah monggo. Kalau lo mau poligami, jadi terang-terangan aja, lo nggak dosa. Gue juga siapa tahu gue dapat pahala kan, di agama juga nggak dilarang juga untuk melakukan itu. Tapi gue kasih lo syarat. Syaratnya ya pertama lo harus adil. Yang kedua, lo tidak menyakiti keduanya, which is menurut aku itu sepertinya tidak mungkin ya untuk Karena tidak menyakiti itu ukurannya ada di kamu, bukan di dia. Kamu lihat lagi itu gimana? Dulu kalau dilihat-lihat gue ganteng juga ya kayak. Gantengnya kata siapa? Ya kalian berdua juga kayaknya nggak banyak berubah ya, gini-gini aja Masa gitu. ya? Iya. Iya. Biasa pelet. Gitu. Pelet ikan. Ayam
cemani. Formalin gitu ya. Bercanda. Nah, ini juga ada di ulang tahun yang ke-7 pernikahan gitu kan. Sempat juga Kinos kan kamu pernah bikin video, bikin podcast sampai segala macam, kan sempat terlontar. Ketakutan terbesar kamu kala itu adalah takut pada saat menikah terus bosan. Which is ada beberapa laki-laki yang aku tahu gitu ya, ada ketakutan ketika nikah ini kan seumur hidup ya. Entar kalau gue bosan gimana gitu ya kan. Coba kita lihat dulu. Cek statementnya Kinos waktu itu berikut ini. Sekali gue kayak asal ucap aja waktu awal-awal nikah, dimana emosi gue masih meledak-ledak gitu. Udahlah, nggak sanggup gue gitu, bisa aja tuh. Gue bawa anak-anak, gue pernah tuh ngomong gitu. Maksudnya lo sebagai kepala rumah tangga langsung ngomong kayak gitu tuh kayak lo langsung nyerah gitu sama keadaan gitu. Kayak ya lo cupu, lo lemah gitu, lo nggak bisa menyelesaikan masalah, berarti lo bukan laki-laki sih. Kayak berpisah tuh kan kayak pilihan terakhir gitu, terakhir banget, sesuatu yang tidak diharapkan gitu. Jadi semenjak kejadian itu gue nggak pernah lagi kepikiran untuk pisah, apalagi sampai ngomong, sampai talak, amit-amit nauzubillahi min dzalik. Ibun bosen, gue cuman takut Ibun tidak puas dengan perform gue sebagai kepala rumah tangga dan juga imam dan juga bapak dan juga seorang suami. Itu aja sih yang gue takutin. Perjalanan pernikahan itu kan juga perjalanan diri juga ya, masing-masing kan menjadi dewasa di dalam perjalanan bersama ini. Apa yang berubah sih Kinos? Kamu bilang kan aku masih emosi dulu begini-gini segala. Apa yang berubah di 9 tahun ini? Ya itu dulu sih banyak banget maunya, atau mungkin apa ya, haus akan pengakuan. Asik. Kalau sekarang tuh udah bodo amat lah gitu. Bodo amat. Pengakuan dari siapa dulu? Orang-orang sekitar. Orang sekitar. Bahwa ya Kinos itu seseorang. Oh, Kinos itu somebody, gitu. someone. Cuman kalau sekarang tuh kayak udahlah, gue udah punya semuanya gitu. Apalagi Disyukuri sih yang disyukuri ada. udah gitu. Jadi kayak itu lebih tone down, lebih tenang. banget. Nggak pengen ini itu, nggak pengen banyak mau segala macam. Disyukuri apa yang ada, gue pelihara dan gue lakuin apa yang bisa gue bisa sebaik mungkin. Udah gitu aja sih. Gue pengen hidup tenang, pengen hidup damai, that's it gitu. Kalau kamu gini, apa yang berubah dari diri kamu? Pendewasaan apa? Bingung dia. Dia ngeliatin. Kenapa kamu ngeliatin Kinos? Saya takut dia nggak bisa jawab, Mbak. Karena dia tidak berubah. Emang kadang-kadang suka kosong dia. Kalau aku kan mungkin anak tunggal ya, Kak Iya, Penny ya. Jadi begitu menikah kan itu kayak aku pisah dari orang tua aku. Terus abis itu akhirnya alhamdulillah kita bisa punya rumah sendiri gitu. Ya waktu itu aku sempat merasa kayak aku bisa nggak ya gitu. Bahkan aku banyak belajar dari dia. Aku bikin nasi aja di rice cooker aku nggak ngerti. Terus aku juga baru tahu kayak kalau kita beli galon itu harus ada galon yang lama buat dituker. Itu aku baru tahu juga. Terus apa-apaan lagi ya? Banyak hal-hal sepele yang kayak gitu akhirnya aku dapat di rumah tangga aku. Tapi akhirnya yang bikin aku nyaman, Kinos itu jadi seperti pengganti mama aku gitu. Mungkin itu doanya mama kali ya. Karena mama tuh sering banget bilang kayak mudah-mudahan nanti Gina bisa dapat suami yang bisa ngejaga dan ngerawat Gina seperti mama. Dan papa tuh ngerawat Gina sekarang gitu. Dan Kinos tuh tipikal yang kurang lebih kayak begitu. Cuman mungkin overprotectnya nggak sebanyak mama sama papa. Jadi aku masih dikasih kelonggaran-kelonggaran gitu. Kenapa kamu bandingkan Kinos jadi kayak pengganti mama? Bukan Karena saya. Ini Kang Galon. karena akhirnya aku kayak banyak dibimbing sama dia gitu kan. Jadi waktu Dengan lemah lembut berarti? iya lumayan sih. Ya lemah lembut. Ya, Tapi ada emang judesnya lah, ya ada judesnya, marah-marahnya ada. Misalnya kalau aku naruh apa sembarangan, ini nggak dilipat atau kayak buang nih gitu. So, kayak ampun. Nah, tapi kalau sekarang udah bisa kayak ini barang masih berantakan, nanti aku akan rapikan. Kamu jangan protes, udah bisa kayak gitu. Jadi udah saling ngerti. Tapi emang dia tuh benar-benar kayak kalau dibilang kayak titisan mama sih enggak, cuman dia memang Asisten rumah tangga iya. aku tuh. Dia bisa ngomongin aku yang anak tunggal ini gitu. Ah, iya. Anak tunggal yang benar-benar kayak belajar hidup mandiri dan bisa bener. mengayomi Terus anak-anak kayak, gitu. iya, bahkan ke anak-anak aku kan nggak tipikal yang suka meluk, nyium, ngasih kasih sayang gitu tuh aku. Kamu enggak? Aku nggak gitu. Aku tuh lebih kayak kalau sayang sama Apa? orang tuh
action gitu. Kayak lo butuh apa, gue bisa bantuin nih gitu. Tapi kalau Kinos tuh tipikal yang kayak gitu, sedangkan kayaknya kalau ke anak-anak kan harus begitu juga kan. Jadi aku juga banyak belajar dari dia. Oh, misalnya kalau anaknya mau berangkat sekolah atau bangun tidur, oh dipeluk dulu. Oh, ini harus begini, harus begitu. Ya udah, jadi aku Jadi dia bahasa belajar. cintanya bukan physical touch, kamu iya? Saya Iya. physical touch. Iya, aku Kalau tuh dia nggak ada, Dulu sempet ada dia nggak ada ngerasa- bahasa cinta sih. Gak ada bahasa cinta. Menurut kamu gak ada ya? Kamu gak, ataupun kalau ada kamu gak kebaca gitu ya? Gak paham ya bahasanya? Saya nggak kawin, kalau bahkan sampai sekarang kalau mau nyium gue aja harus gue ajarin. Serius, bayangin 9 tahun menikah, dia nyium gue pasti gini. Gua sentil bibirnya. Nggak gitu nyium laki lo. Kalau dia tuh tipikal kayak mah yang kayak gitu, sedangkan aku kalau nyium suka aku seruput gitu loh pipinya. Bukan seruput, diisap-isap nih. Aduh, kau Coba gitu. berarti memang betul-betul yang menikah dengan gini itu adalah ujian kesabaran kamu. Iya, bener. Sabar ya Rizky ya sayang. Pernah ada momen kamu jadi bertanya-tanya sebenarnya dia cinta nggak sih sama kamu gitu, ada nggak? Karena Udah kejawab. Udah kejawab. Enggak, enggak cinta. Kamu sayang loh. Nggak ada nggak? Iya, cuma dia menunjukkan sering gue bilang kayak kamu tuh sayang nggak sih dulu sama aku gitu. Dia tuh nggak pernah nyium gue duluan tuh nggak pernah. Nggak pernah. Sampai sekarang. Tapi dulu sempat jadi Harus agak gua minta dulu. insecure gitu. Dulu sempat ada insecure, ini dia cinta apa? Kalau dulu kan masih menggebu-gebu gue aja yang ngesor gitu kan. Kalau sekarang ini orang nggak pernah nyium gue. Emang nggak pernah sampai sekarang? Beneran? Tapi kamu ngomong kan sama dia ya? Ngomong. Nggak ada perubahan, ada Emang perubahan. dia mungkin nggak physical touch sih. Iya gitu kan, untuk ke anak aja gimana cara untuk Ya kan ke anak kamu bisa belajar, ke suami kan juga bisa belajar. iya, tapi tetap aja kayak misalnya bahasa kasih, peluk, cium dan sebagainya Nggak ada tuh Kinos tuh lebih ke anak-anak dibanding aku. Ya kan aku lagi ngomong kamu ke Kinos. Kenapa? Kalau dia nggak? gift kayaknya ya, kayak misalnya apa lu butuh gue kasih. Oh. Iya, Apa lu lebih butuh gue gitu. sediain. Oh iya iya iya. Gitu. Iya iya ada yang begitu ya. Nah, ini kalian juga kan rajin juga bikin konten-konten lucu tadi ya, sosial media walaupun dia nggak ngerti sosial media. Beberapa kontennya kan memang menghibur walaupun ada juga yang menuai pro dan kontra. Ya betul, Nah, kita lihat kompilasinya berikut ini. Oke, untuk lalat nih. Bisa apa Pak? Ya nggak tahu, namanya juga nyoba. 1, 2, 3. Ibu gantian cobain. Coba ya aku ya. Nah nih. 1, 2. Gitu aja kan ya? Iya. 1, 2. Wah! Iya. Ya, apa? Kinos, astagfirullahaladzim. Ya, nggak mati lagi lilinnya. Ya lumayan nambah-nambah ini. Ini sate apa, Bang? Sate ayam. Ayam apa yang suka minta maaf? Ayam sorry. Tahu lah. Sorry, ayam apa yang saya? Apa tuh? Ayam. Ayam. Banyak yang gitu direka ulang. Itu beberapa diantaranya terinspirasi dari kisah nyata ya. Iya. Kalau penasaran langsung aja di follow ya, Kinos Gina sama Miss Nikta Gina. Oke. Salah. Tuh kan, dia tuh kan dia bahkan nggak tahu akun dia sendiri. Aku dia namanya apa? Noski. Tadi kamu bilang Kinos Gina. Kinos Gina sama Miss Nikta Gina. Karena aku Ya tidak bisa kan? terpisahkan dari kamu. Elah. Oke, baiklah. Sekarang kita memasuki ruang gelar perkara. Oke. Nah, gitu. Kudu redup begini ya. Oh, kurang jago nih suapnya nih. Oke, di sini sekarang nih yang pasangan sudah 9 tahun menikah, silakan lagi menyampaikan kepada pasangannya masing-masing apa yang ingin disampaikan untuk stop, hentikan kebiasaan ini, stop, hentikan sifat-sifat atau kecenderungan-kecenderungan ini. Kita mulai dari sekarang. Nikta dulu, Nikta Gina dulu. Kinos dulu boleh? Boleh, Kinos. Ibun stop naruh barang-barang tidak pada tempatnya. Papa stop nyuruh aku ngerapin barang-barang itu. Emang banget nggak pakai mikir ya. Lanjut. Ibun stop kebanyakan tidur dalam hidup kamu. Papa stop nggak bangunin aku kalau aku ketiduran. Ibun stop nyium aku dengan bibir terkatup. Papa stop nyuruh aku peluk sama cium melulu.
Ibun, stop kebanyakan belanja online. Nah. Papa stop, jangan ngintipin dan protes kalau aku lagi buka online. Stop. Nggak kreatif banget ya. Iya. Oke, stop, bilang stop. Ibu stop ngasih banyak les buat anak kamu. Itu kebanyakan. Siapa aja sih, Bu? Enggak, enggak, cuman ya Papa stop supaya jangan jadi pelupa. Ada aku satu. Ada satu akhirnya. Aduh, setelah sekian lama ya. Oke, nanti kita mau bertanya lagi ya kepada pasangan ini. Benarkah mereka sudah tidak sekasur? Selain berkutu jangan kemana-mana, tetap di Rumpi. Apa?